Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtabul muslimin wa la taruddul hadiyah wa la tatribul muslimin rawahul Baihaqi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtabul muslimin wa la tattabi'u awaratihim fa innahu man ittaba'a awaratihim yatbi'illahu auratahu hatta yafdahahu fi baitihi rawahu Abu Dawud. Ya Allah, ya apa ini? Hadis ini luar biasa ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kepada yang terhormat Sayyidina Al-Walid Abuya Habib Ahmad Al-Hamid bin Abuya bin Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid dan juga Ami Alwi As-Saufi. Mudah-mudahan semua orang tua kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah panjang umur dalam keadaan taat. Begitu juga kepada yang terhormat Al-Habib Hasan bin Ahmad Kamil ya bin Syahab. Hasan Kamil bin Ahmad bin Syahab, mohon maaf ya. Dan juga segenap para habaib. Lali aku. Sayyid Iqbal bin Sahil. Bin Hasan Alatas. Dan juga kepada segenap para asatid yang saya tidak sebutkan satu persatu, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali ditakdirkan taat kepada Allah. Diringankan untuk hadir majelis. Ingat ya, kullu muyassar lima khuliqalah. Segala sesuatu akan dipermudah terhadap apa yang diniatkan untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu ditakdirkan taat, misalnya ada hamba diciptakan untuk takdirnya taat, maka pasti perkara kebaikan dimudahkan oleh Allah. Dan perkara jelek dijauhkan oleh Allah. Kalau memang diciptakan, ditakdirkan dalam keadaan taat. Tapi kalau diciptakan takdirnya dalam keadaan maksiat, semua yang jelek akan dimudahkan baginya. Kebaikan disulitkan baginya. Maka bersyukurlah Anda diciptakan oleh Allah dalam takdir berbuat taat kepada Allah. Karena itu mudah-mudahan kita selalu diringankan dalam ibadah. Dijauhkan dari maksiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terus tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al-hadirat, kita masuk ini hadis yang pertama dan kedua dibaca saya rasa sama, sedikit ada tambahan. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqtabul muslimina wa la tattabi'u awaratihim fa innahu manittaba'a awaratihim yatbi'illahu auratahu hatta yafdahahu fi baitihi. Hadis yang pertama saya loncati tadi, sorry. Yaitu la taqtabul muslimina wa la taruddul hadiyah wa la tadribul muslimin. Hadis ini satu riwayat Baihaqi, satu riwayat Imam Abu Dawud. Yang pertama, la taqtabu muslimin. Jangan suka ghibah sesama muslim. Jangan suka ghibah sesama Habib. Kalau non muslim ya juga ndak bisa. Bukan berarti bisa. Kenapa sih perwakilan muslim? Artinya kalau non muslim berdosa, lebih berdosa lagi kalau muslim. Yang dipertegas ini sesama muslim, jangan suka ghibah. Jangan suka menjelekkan. Ya. Jangan suka ngungkit-ngungkit kejelekan. Ghibah ya, menceritakan kejelekan orang lain, enggak penting itu, enggak ada manfaat itu.
Orang yang sibuk menceritakan kejelekan orang lain, niscaya dia lupa mengoreksi kejelekannya. Pasti. Pasti dia lupa mengoreksi kejelekannya, pasti. Wala taruddul hadiah. Jangan kau pernah menolak hadiah. Kalau dikasih, jangan menolak. Ya, tapi jangan juga meminta. Ada biasa itu orang kalau dikasih menolak. Jangan. Habib tidak kusuka Ki, terima mi. Masalah nusuka tidak nusuka, terima dulu. Mau kau kasih orang setelahnya, mau kau apa, yang penting terima dulu. Jangan ditolak. Karena menolak hadiah itu berarti menyakiti hati si pemberi hadiah. Malah Nabi itu kalau dikasih hadiah, nabuk kaki di depannya itu orang. Nabi kalau dikasih hadiah, langsung nabuka. Masya Allah, terima kasih banyak. Ya Allah, ku suka sekali ini, terima kasih. Jadi orang yang kasih Nabi itu tambah senang. Ya, kadang-kadang itu sikap gerak-geri itu lebih indah daripada ucapan terima kasih. Kadang-kadang itu. Misal dikasih, Allah Karim, dari mana kau tahu saya suka ini? Lamanya ku cari. Akhirnya yang memberi itu kayak senang gitu. Wallahi biar tidak terima kasih sudah senang. Kadang-kadang terima kasih juga santai. Tapi hadiah, oh terima kasih. Nih, mau dibaca-bacain ini. Paham enggak? Enggak enak kan itu. Harus nampakkan bahagia. Walaupun itu memang kita tidak suka, nampakkan dulu. Ya, nampakkan dulu. Seneng, betul nampakkan seneng. Saya, kapan itu ya? Kapan itu? Ya, waktu saya mungkin ke Jawa Timur, Bojonegoro. Ada orang kasih kak tasbih kauka kecil. Tasbih kauka kecil. Jadi, semenjak saya dikasih, tidak kasih keluar kita tasbihku. Masya Allah, sudah lama saya cari ini tasbih kauka. Dalam hatiku saya distributor. Pak Baluk Pak Nusarayang. Tidak apa-apa berbohong untuk menyenangkan orang itu bisa itu. Ya Allah, ini saya suka sekali, terima kasih banyak. Akhirnya apa? Sampai pulang ku pakai terus di depannya. Padahal dalam hatiku ada tasbih di kantongku tapi tidak ku bawa. Di hotel terus ku taruh. Nah itu pintar-pintarnya kita menampakkan kalau dikasih hadiah harus menghormati. Kasih hadiah. Ini. Kecil nah. Anuku besar kian. Lebih bagus ke anuku. Tapi tidak apa-apa di sini. Bajiknya ditompo loh. Dikasih ngomel lagi ya. Tidak begitu kalau orang dikasih, harus nampakkan apa namanya? Canda ya, bukan tidak bagus. Artinya apa, kadang-kadang kita itu memberi jengkel. Ada mi pale anuna. Ada mi. Saya Ustadz Taufik itu pernah ku kasih markisah. Dia bilang, Masya Allah, akhirnya anak ini Hussein minum markisa itu 1 kali 1 tahun. Kenapa bisa Ustaz? Kalau ndak ada ente siapa lagi yang kasih? Wallah, enaknya itu. Jadi padahal apa? Nabi bilang ke anak, yang kau lagi kasih ke abahku markisa nak kena ke diabetes. Ndak na minum itu, na taruh di dalam. Itu. Paham ndak? Padahal apa tadi Nabi bilang? Ndak na minum ya. Besok ndak ku kasih markisa roti mantau nih. Nah suka nih. Ya, jadi bayangkan loh. Satu Taufik bilang, Masya Allah, aneh ini minum markisa sekali setahun. Kenapa bisa Ustaz? Gara-gara ente bawa, anak tunggu tiap tahun markisamu. Ya Allah, enaknya kalimatnya, padahal tidak minum, ina simpen. Bagaimana akhlak? Akhlak harus begitu. Kalau dikasih kita markisa, sorry nak kena kak diabetes. Tidak bisa kak minum markisa. Tapi tidak apa-apa, nanti ku tawarkan sih. Kak jalan kinotanan jono. Kan mestinya kan kita nampakkan bahagia ya, harusnya nampakkan bahagia. Nabi Muhammad SAW, coba lihat itu. Pernah saya cerita itu, sering saya cerita itu. Nabi duduk-duduk di masjid ceramah, ada orang Badui. Orang Badu, tahu Badui ya? Orang-orang pelosok dari gunung datang. Tengah-tengah ceramah Nabi putus ki. Ya, bukan tidak berakhlak, enggak boleh kita katakan tidak berakhlak. Cuma memang wataknya orang Badui ya kurang paham akhlak gitu. Kurang paham. Masuk tengah-tengah ceramah Nabi. Assalamualaikum.
Napotong. Nalangkai sahabat, nalangkai. Pergi depan Nabi. Assalamualaikum salam. Nabi, kubawakan ku jeruk. 1 karung habis panen ini. Dan tidak tahu cara ini ya lain emosi ngasim. Ya, kan artinya ndak badui jangan kedatangannya itu. Kenapa? Ini jeruk Nabi. Oh, masya Allah, sini. Ndak Nabi, kubukakan ki. Masya Allah, enaknya jerukmu. Enak, kenapa manis ini? Lain betul rasanya. Oh ya, nanti kalau panen aku bawakan ki lagi. Tidak usah, jangan repotkan. Tidak Nabi, saya senang. Ya Allah, mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezekimu. Pergi. Ada sahabat dari tadi bilang, kenapa Nabi tidak bagi-bagi? Dipanggil sama Nabi. Sini kau maju. Bilang kau tadi, kau lihat saya, kau ngiler, kepengen. Kenapa saya tidak bagi-bagi? Ini, saya bukakan. Nabi, enggak, sudah saya bukakan. Makan. Wih, kaci itu jeruk, kaci sekali. Nabi bilang, itu Tommy tidak ku kasih kau. Karena kalau kau makan nu kasih kecewa yang punya. Saya ini 2 biji ku makan kualuk mami. Nah tahan kacina. Bisa makan jeruk kaci 2 biji di depan orang yang kasih tidak muka na masam. Ayo, ada kami Muharram. Lomba makan jeruk kaci tapi sambil senyum. Kalau tidak pindah hidungnya. Ya, saya pernah beli jeruk kaci makan dilihat di cermin. Nggak bisa takin. Nah, capak ini jeruk kaci anak kala setrum itu. Tapat-tepatek. Tapi Nabi natahan Nabi karena menghargai hadiah. Dan bagus itu ya. Bagus sering-sering kasih teman hadiah, menambah kecintaan. Kadang-kadang hadiah itu nilainya tidak seberapa, tapi perhatiannya yang bernilai. Apalagi misalnya pulang umroh, dibelikan tidak usah terlalu mahal. Surban yang murahan, yang tipis ini ada satu. Wih Allah, kok ingat Kak dari tanah itu? Diingatnya itu luar biasa itu. Ingat itu sudah luar biasa ya, Masya Allah. Jadi jangan pernah berpikir kasih hadiah ke orang ya, karena itu membuat dia bersyukur, malah bangga ya, insya Allah. Kata Nabi juga, wala tadribul muslimin, jangan kalian menyakiti sesama muslim. Artinya begitu juga non muslim, baik fisik maupun ucapan. Hati-hati, man ada mu'minan wahidan. Siapa yang menyakiti satu hatinya orang mukmin, ka'annahu ahlaka sab'ina ka'batan, seperti menghancurkan berapa? 70. Nih. Jadi pikir baik-baik, kira-kira ucapanku ini menyakiti apa enggak? Tafakkar qablal kalam, berpikir sebelum bicara. Banyak orang sudah bicara baru mikir. Hati-hati ya. Lalu Nabi melanjutkan dalam kelanjutan hadisnya, yaitu wala tattabi'u awaratihim. Jangan suka buka kejelekan orang, auratnya orang ya. Jangan, tutup. Ada pernah itu anak muda diangkat jadi wali gara-gara tutup kejelekannya orang. Pernah dengar? Ada satu anak muda belanja di toko, di pasar. Kebetulan di sebelahnya ada perempuan juga belanja. Nah ini kasihan perempuan tidak sengaja kentut. Ada dibilang kentut tapalaci. Kentut yang sabakut dubur ya. Kentut yang kelepasan. Tadi, mana Wahyu tadi itu Wahyu? Di mana itu? Di acara pagi, mana Wahyu? Di acara pagi ada yang kentut itu. Ada kentut itu, tidak sengaja orang itu. Langsung pura-pura oh iya di mana kau tinggal? Kualihkan bicara karena kentut. Dalam hatiku mudah-mudahan tidak sampai baunya ini. Nah karena kentut itu tidak mungkin sengaja mau begitu. Kelepasan. Ya kelepasan. Akhirnya malu-malu itu perempuan. Ya Allah, nah dengar kayak itu di sebelah ya. Datang penjual kah? Beli apa? Kebetulan laki-laki keduluan. Pura-pura tuli sama bisu. Milih.
Nabi bilang perempuan, alhamdulillah, togian jipale, selamat. Bayangkan ya, gara-gara tidak mau menyakiti saudaranya, mempermalukan saudara, pura-pura gituli. Kalau kita rantasanan, kemai siri ini perempuan kuturas, tenamantun siri ini perempuan, nggak boleh begitu, harus ditutup ya, harus ditutup. Ada biasa itu kalau teman tak lagi bicara itu kodong biasa ndak sengaja mitik bibina. Mitik bibina. Ndak bisanya. Jangan dikasih begitu. Bocor ki preonna bibir nih. Ndak bisa teman dikasih permalukan, harus ditutup ya. Pura-pura kita tidak lihat. Tadi itu kan biasa itu kalau ya kan. Namanya orang bicara kan biasa terjadi kayak siang. Ya, tidak. Apa bang? Dia jeli ki. Wih, mitik bibina sumpah. Cini menje bahasa. Hati-hati pacala-cala, hati-hati kok. Apa kata Nabi? Jangan kau buka-buka kejelekannya saudaramu. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya manittaba'a awaratihim, siapa yang suka buka kejelekan saudaranya, yatbi illahu auratahu hatta yafdahu fi baiti. Allah akan buka kejelekannya sekalipun tentang kejelekan rumahnya. Isi rumahnya dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kejelekanku sendiri masih aman tapi isi rumah atas semuanya, istri semua, ya Allah. Jangan. Allah akan memperjelas ini yafdahu, memperjelas semua kejelekan isi rumahnya sama orang lain. Kalau manusia dibuka kejelekan tak, dengar ki, kalau manusia buka kejelekan tak itu masih mending, tapi kalau Allah, jangan main-main. Kalau Allah buka kejelekan, hati-hati. Nasallallahu alaihi wasallam ya, hati-hati. Ya Allah, ada hadis itu? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kasyafa auratal muslimin kasyafallahu auratahu fid dunya wal. Siapa yang buka kejelekannya sesama muslim, Allah akan buka kejelekannya di dunia maupun di akhirat. Ya, itu. Begitu juga waman satara auratal muslimin satarallahu auratahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang buka kejelekannya sesama muslim, Allah nanti yang buka kejelekannya di dunia maupun di akhirat. Allah, enak ya, bebek tutup. Kasar-kasarnya begini. Tahu enggak kalau Allah tutup kejelekan tak? Dengan cara apa Allah tutup? Dengan cara apa Allah tutup? Tahu enggak? Kira-kira Allah mau tutup kejelekan tak begini saja? Enggak. Caranya Allah menutup kejelekan tak? Diampuni dosa-dosa tak. Allah itu tidak menutup tapi menghapus. Oh ya, la yasurullahu ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan menutup aib seorang hamba di dunia kecuali nanti di hari kiamat juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau di dunia tutup, lebih-lebih lagi di hari kiamat. Tapi ingat ya, caranya Allah menutup aib seseorang bukan dengan menutup kain, dihapus dosanya oleh Allah. Enak ya? Karena itu jangan suka membuka kejelekan sesama muslim. Ya, tutup. Jangan hobi, karena kadang-kadang kita itu merasa senang kalau orang lain tahu, hebat itu. Jangan ya, kecuali dengan kebenaran. Kalau kemarin saya sudah bahas kan, di kulli syai'in mustasnayat, segala sesuatu ada pengecualian. Ghibah haram hukumnya, bisa halal. Bagaimana? Kalau maslahatnya untuk menyelamatkan sesama muslim. Misal ada anak perempuannya mau menikah, dilamar sama laki-laki. Bertanya, bagaimana itu laki-laki? Harus jujur. Jangan kok. Itu laki-laki peminum, itu laki-laki kurang ajar, itu laki-laki durhaka, itu laki-laki harus nabuka. Halal. Buka semua kejelekannya. Kenapa? Supaya tidak terjerumus menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang salah. Halal.
Wajib loh, wajib dibuka. Karena kalau Anda manipulasi, tunggu nanti di hari kiamat. Nggak bisa, ya, wajib itu. Atau misalnya pemimpin, Habib, pemimpin yang paling pantas dipilih siapa? Oh, pilih ini. Kenapa yang ini, Bib? Oh, jangan. Yang ini ada kasusnya yang belum selesai EKTP. Yang ini ada kasusnya penculikan 98 belum selesai. Yang ini ada kasusnya MK belum jelas sampai sekarang. Yang ini ada, jadi harus buka. Dan tidak masalah. Itu bukan gibah. Itu untuk menyelamatkan manusia tidak salah pilih pemimpin. Ya, itu bukan gibah. Harus. Oh jangan, oh ini mendukung penggusuran di Batam. Waktu apa itu, daerah apa itu? Rempang. Ini menteri mendukung Rempang. Jangan dipilih, kasihan warga. Warga punya sertifikat tapi mau digusur. Dari tahun 1700 tinggal di situ. Jauh sebelum kemerdekaan, dia tinggal ada sertifikatnya. Ada salah satu kepala bandara Balikpapan, saudaranya tinggal di Rempang. Dia bilang, Bib, bersumpah demi Allah, saudaraku setiap hari lari ke hutan. Malam baru balik ke rumah. Kenapa? Karena datang pemerintah memaksa untuk tanda tangan. Jadi pagi lari ke hutan. Dolimnya itu pemerintah itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, Masya Allah. Kayak gitu-gitu tidak bisa ditutupi. Wajib dibuka. Supaya pengalaman mana pemimpin yang benar, mana pemimpin yang salah. Istilahnya jangan sampai masyarakat ini jatuh di lubang yang sama. Itu halal itu, halal. Bukan ghibah itu, bukan ghibah. Kan kasus penculikan belum selesai sampai sekarang itu. Tahun 98 itu. Ya. Kasus MK itu kan bertentangan KPU. MK menyetujui, tapi peraturan KPU belum dirubah sehingga cacat. Nah itu kan sebenarnya itu lengkap semua. Jadi harus dibuka. Tidak apa-apa. Jangan kau pilih ini, bahaya bisa begini, bisa begini. Pilih kau ini. Itu bukan gibah, itu kebaikan. Kenapa tegang semua kuliah muka ini? Saya yang ceramah, kita tegang. Ya, lanjut ya, satu hadis penutup. Ini apa namanya ini? Hadis salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang mana Allah tidak akan berbicara kepadanya di hari kiamat dengan dia. Maksudnya diabaikan. Wala yanduru ilaihim, tidak akan dipandang oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Wala yuzakkihim, tidak akan dihapus, dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan dia akan mendapatkan adab yang sangat menyakitkan. 3 golongan ini. Faqara'aha Rasul sallallahu alaihi wasallam salasa miraran. Nabi ulang-ulang ini. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah la yanzuruhu ilaihim wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 kali Nabi ulang. Bayangkan loh, hatta qala Abu Dzar, sehingga bertanya Abu Dzar, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka? Faqad khabu wa khashiru, betul-betul habis hidupnya dan rugi, hancur. Sudah habis, rugi lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Apa jawabannya Nabi? Mau dengar? 1, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu bicara 3 kali, baru bertanya sahabat 1 kali. Maka Nabi menjawab, yang pertama, al-musbil izarah, yang melebihkan pakaiannya di bawah mata kaki. Tapi ntar dulu, jangan buru-buru, alias melewati mata kaki yang berpakaian
Isbal ya, yang terhambur, karena kebiasaannya orang-orang Arab terdahulu kalau sombong ciri khasnya bajunya itu terurai. Sehingga sepakat para ulama, istimewa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau perhatikan didasari dengan kesombongan, karena ilatnya ini sombong. Ilat atau ilat ya? Sebab diharamkannya itu sombong, bukan karena bajunya. Sombong. Kalau ada sifat sombong maka haram. Tapi kalau tidak ada sifat sombong hanya karena gaya bisa makruh. Dibawa mata kaki. Al-Habib Umar bin Hafid bin Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syabakar bin Salim, tidak ada satupun bajunya dibawa mata kaki, tidak ada. Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Habib Taufik juga tidak ada bajunya dibawa mata kaki. Saya alhamdulillah lihat saya pakai gamis, tidak ada dibawa mata kaki. Kenapa? Mau menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti yang berpakaian di bawah mata kaki haram. Nggak. Makruh kalau tidak ada sombong. Jangan sampai pakaiannya di atas mata kaki tapi merasa paling benar dan suka menyalahkan orang dan mengkafirkan orang lain, lebih jelek lagi. Sampai sini paham ya? Hah? Jangan sampai misalnya pakaiannya di atas mata kaki, misalnya nih, ya, di atas mata kaki pakaiannya, lalu menyalahkan orang, menjelekkan orang, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Nah, itu lebih parah lagi. Merasa diri paling benar dan satu-satunya yang benar, bahaya itu. Padahal makruh. Nah, kalau dalam sholat makruh syadidah, ya, makruh syadidah, sudah sangat makruh. Ya, ini. Jadi kalau karohatus syadidah, maaf ya, karohatus syadidah. Jadi kalau di luar sholat makruh, dalam sholat lebih makruh. Nah, tidak sampai haram loh ya, tidak sampai haram. Sekali lagi saya sampaikan, pakaian sunnah di atas mata kaki. Tapi kalau ada saudara kita dibawa, jangan divonis haram, kecuali didasari sombong. Itu pertama. Yang pakaiannya sombong itu, wallah, orang-orang Arab dulu itu. Sekarang itu. Raja Salman, masih ingat waktu datang ke Indonesia. 500 rombongan Raja Salman datang ke Indonesia. Keluarga Raja Salman, semuanya itu bajunya terhambur. Kalau jalan itu malah pegang begini. Ciri khas kekayaannya mereka gitu. Nah, itu bisa haram itu kalau disertai sombong. Ya, disertai sombong itu, hati-hati. Yang kedua, al-mannan al-mannan atau ahu, yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Dia tidak akan dipandang oleh Allah dan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Nu tahu gitu ya anu. Siapa? Ustadz anu. Iya, itu saruna yang lore-lore yang kemarin saya dikasih ki. Ku kasih waktu Ramadan kemarin, saya kasih gitu. Boy. Suka mengungkap-ungkap pemberiannya. Ada dalam Al-Qur'an itu. La tubtilus shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian rusak sedekah kalian dengan mengungkap-ungkap dan menjelek-jelekkan. Jangan. Jadi kalau sudah memberi, selesai. Apalagi sampai minta kembali. Woi, parah itu. Puru-puru singkul mogo. Hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau sudah ada orang nanya saya kemarin, Bib, ada orang kasih kak sesuatu berkelahi kak, minta kembali. Wajib tak kau kembalikan? Tidak. Tidak wajib. Punyamu mi. Tapi minta ki Bib, biar minta. Tapi ancam kak Bib di hari kiamat tuntut kak. Biar mi, tunggu mi. Pak Ngare bilang ku tunggu tongko. Nanti dilihat, alaihissallahu biahkamil. Bukankah Allah sebaik-baiknya hakim? Dilihat mami di situ. Ya, jangan takut. Ewai. Dalam tanda kutip. Tapi kalau moko lebih indah, sabar. Kalau minta ki. Kalau kau mau ada barang kasih nih. Silakan.
Tidak rugi kok, tidak rugi kok. Kenapa? Mengalah untuk menang demi untuk menyambung silaturahmi. Tapi parah ya kalau minta kembali. Ya, kadang-kadang itu. Banyak. Yang ketiga, ini, Allah. Ini yang ketiga ini, natabe pedagang ini. Jadi, mudah-mudahan saya kan juga pedagang, saya pedagang. Yang ketiga apa? Wal munfik sil'atahu bil halifil kadzib. Pedagang yang menjual barangnya dengan sumpah palsu. Beli. Berapa modal? Demi Allah 15.000 ini. Murah ini, demi Allah murah ini. Padahal untuk 8.000 ini. Bawa namanya Allah. Hati-hati. Kalau tidak mau kok kurang, bilang mau kok tidak mau, jangan mau kok balik-balik. Kalau Nabi berdagang lain. Nabi berdagang, beli. Berapa Nabi? Ini modalnya 5.000, saya jual 8.000, misalnya gitu. Nabi bisa 7.000. Bismillah. Mau kok contoh sekarang? Nah, busuk kok. Berapa ini? Contoh Nabi. Ini modalnya 5.000, saya jual 8.000. 3.000 mu Habib. Njut tak tahu napa bulinta gitu. Dulu orang percaya sama Nabi. Nabi tidak pernah berbohong. Abu Jahal sendiri pernah mengatakan, saya tidak beriman sama Muhammad, tapi saya tidak pernah mendapati Muhammad berbohong. Tidak ada Nabi pernah berdusta itu. Orang Yahudi, orang kafir di zaman Nabi, kalau mau pergi jauh, nah titip barangnya sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Padahal ada tetangganya sesama Yahudi, ada tetangganya sesama kafir, tapi tidak nak titip. Kenapa nak titip sama Nabi? Karena Nabi orangnya terkenal amanah. Kenapa tidak masuk Islam? Belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa loh. Jadi jangan kalau mau jual-jual gitu. Saya pernah belanja. Bib, minta maaf Kak Bib. Oh ya, ikan kemarin beli Kak ikan. Sama Wahyu Kak. Wahyu. Kang Lopis. Berapa ini? 15.000 dua Ustaz. Murah itu Ustaz. Orang kemarin minta 10, orang kemarin ambil 10.000. Itu sebenarnya hampir modal. Oh. Saya kira bisa 10, saya ambil 50. Enggak bisa Ustaz. Pergi Kak. Panggil Kak Habib, Ustaz, ambil. Sana balik. Padahal bilang kau tadi tekak mi modal. Jadi kembali Kak, Pak. Lebih baik kita itu jujur. Kalau tidak mau bilang tidak mau, jangan bawa modal, hilang berkahnya. Kasihan anak tak makan haram. Barang halal dijual tapi haram hasilnya karena dicampur dengan kebohongan. Jangan Ki, rugi Ki. Bilang Miki saja tabe Ustadz 15.000 dua. Kalau mau Ki ambil banyak nanti dipertimbangkan. Begitu saja. Akhirnya kubayar Ki 15.000 dua ke Pak Ngaram Imam nih. Ini nak bayar Ki, tapi lain kali jangan Ki bohong. Karena ini bahaya kalau sampai seperti itu. Kasihan anak-anak kita yang tidak tahu apa-apa dapat haram. Ya, dapat haram. Naudzubillahi min dzalik. Ya, apalagi sampai bilang tujin nggak murah minjo. Pokoknya cilaka kak pernah balik-balik kak. Wih, hati-hati ya, hati-hati. Wallahi murah, wallahi sedikit, wallahi hati-hati. Pakai namanya Allah dilaknat kalau sampai niatnya untuk istihza. Naudzubillahi min dzalik.